Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya muliakan, yang saya hormati para alim ulama yang telah hadir pada kesempatan pagi ini. Yang saya hormati, yang saya muliakan perangkat desa, para pengurus. Demikian juga saya dengar dari anggota dewan juga hadir dari kesempatan kali ini. Demikian juga kepada bapak-bapak saya, ibu-ibu saya yang sangat antusias menghadiri kajian di kesempatan pagi ini. Saya yakin bapak-bapak, ibu-ibu banyak mengcancel acara untuk menghadiri acara pagi ini. Saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan waktu, tenaga dan semua yang Anda korbankan untuk menghadiri majlis taklim, untuk menghadiri aksi solidaritas dalam bentuk kajian bagi saudara-saudara kita di Palestina, semuanya diganti oleh Allah dengan ganti yang lebih baik. Kepada semuanya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu belum ada suaranya nih. Udah sarapan je bu? Sudah. Biasanya ibu-ibu tuh paling pertama aja sarapannya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, nahmaduhu wa nasta'inuh. Senantiasa kita memuji Allah dan memohon pertolongan kepadanya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina, dan senantiasa kita meminta perlindungan kepada Allah dari keburukan-keburukan jiwa kita. Wa min sayyiati a'malina, dan dari keburukan dosa-dosa kita. May yahdihillah, siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, fala mudhillalah, maka tiada seorang pun yang mampu menyesatkannya. Wa may yudlilhu fala hadiyalah, dan siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tiada seorang pun yang mampu memberinya petunjuk. Amma ba'du. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kita bisa duduk bersama dalam rangka saling berbagi pengalaman, berbagi ilmu terkait tentang saudara-saudara kita yang ada di Syam, terkhususnya di Palestina. Insya Allah duduknya kita di sini semuanya dicatat sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Majlis taklim yang kita hadiri ini merupakan majlis yang sangat mulia. Luar biasanya, sejak kita berangkat dari rumah sampai duduk di tempat sini, semua malaikat akan bersolawat kepada kita, memintakan ampun bagi dosa-dosa kita, Masya Allah. Bahkan semua makhluk yang menyaksikan kita hadir di sini, hatta sampai tikar yang kita gunakan untuk alas kelak di hari kiamat, yauma idin tuhadditsu akhbaruha, semuanya akan bercerita tentang kebaikan yang kita lakukan. Maka kita berdoa jemaah sekalian, mudah-mudahan hadirnya kita di sini menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita dan menjadi sebab rizki kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan siapa saja yang istiqomah di atas petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita senantiasa berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita termasuk mereka yang diberi kemampuan untuk bisa istiqomah menapaki petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik ya, biar tidak panjang lebar, saya langsung pada materi kajian, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, karena sudah siang. Mungkin ada juga di antara bapak-bapak yang mau ikut hadiri walimahan dan lain sebagainya ya. Saya mulai dulu dari sebuah pertanyaan. Saya boleh berdiri nggih? Izin? Ya, izin bapak-bapak saya berdiri. Biar saya lihat ibu-ibu yang ngantuk ada nggak ya? Nggak, bapak-bapak insya Allah nggak ada juga yang ngantuk. Baik, jemaah sekalian, yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai dari sebuah pertanyaan, why? Limadha? Kenapa kita berbicara Palestina? Kenapa kita berbicara Al-Aqsa? Kenapa kita berbicara derita saudara-saudara kita yang ada jauh sekali ya, ribuan kilometer dari negeri kita, apalagi dari Sukoharjo, apalagi dari mana nih? Majesto ya, Majesto. Jauhnya luar biasa. Ada apa sebenarnya? Baik, itu jawaban dan kajiannya yang paling penting di jawaban tersebut. Itulah poin inti daripada kajian saya. Tapi sebelumnya saya ingin memperkenalkan beberapa istilah biar kita ini tidak asing mendengarkan istilah-istilah yang mungkin di sosial media sering disebarkan, dalam kajian-kajian juga sering kita dengar.
Yang pertama saya ingin menjelaskan apa itu Bani Israel, kemudian apa itu Yahudi, kemudian apa itu negara Israel, supaya kita jelas mengetahui duduk permasalahannya. Baik jamaah sekalian, ibu-ibu, bapak-bapak pernah mendengar Bani Israel? Dalam Al-Quran disebutkan ya, bahkan ada surat yang ke-17, surat Bani Israel, atau nama lainnya surat apa? Al-Isra. Nah, Bani Israel yang sekarang mereka mengaku punya negara di Palestina sekarang. Baik, dari mana asal muasal mereka? Ibu-ibu, bapak-bapak pernah mendengar nabi yang dikenal dengan Khalilur Rahman, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Pernah dengar? Siapa dia namanya? Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim jamaah sekalian, dulu lahir di Babilonia, Irak. Lahir di Babilonia, Irak, berdakwah di sana, nikah dengan salah seorang perempuan yang sangat cantik nomor 2. Yang cantik nomor pertama siapa bapak-bapak? Istri jenengan? Oh enggak. Yang pertama kali yang paling cantik adalah ibunda Hawa alaihassalam. Istrinya Nabi siapa? Nabi Adam. Kok bisa Ustaz? Karena dia hidup di surga, jadi nggak pernah kena teriknya matahari, nggak perlu ke skincare beliau ibu-ibu ya. Ya itu ibunda Hawa. Nah jemaah sekalian, ibunda Sarah nikah dengan Nabi Ibrahim, belum dikaruniai anak. Yang kedua, dakwah beliau di Irak berhadap-hadapan dengan Raja Namrud yang membuat berbagai macam aturan sehingga kaum muslimin sehingga Nabi Ibrahim kesulitan berdakwah. Yang beriman selama beliau berdakwah bertahun-tahun di Palestina, di Irak, cuma 2 orang. Satu istrinya Sarah, yang kedua keponakan namanya Lot. Lot nanti di kemudian hari menjadi nabi. Tapi awal-awalnya beliau ini pengikutnya Nabi Ibrahim. Akhirnya apa? Beliau memutuskan daripada menghabiskan waktu, menghabiskan umur di tempat yang tidak berpotensi, mending cari tempat yang lebih berpotensi. Akhirnya apa? Beliau hijrah. Kemana beliau hijrah? Ke sebuah negeri yang disebut oleh Allah dengan kalimat Syam. Sebuah negeri namanya apa? Syam. Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa najjaynahu wa luton ilal ardil lati barakna fiha lil alamin. Kami selamatkan Ibrahim bersama dengan keponakannya Lut ke sebuah negeri yang kami berkahi. Ya, negeri manakah itu? Negeri Syam. Alhamdulillah, karena negeri ini negeri berkah, Nabi Ibrahim akhirnya punya istri lagi. Namanya siapa? Siapa ibu-ibu? Hajar. Yang pertama, istri pertama siapa namanya? Sarah. Yang kedua siapa? Hajar, ya. Terus di situ juga Nabi Ibrahim punya anak. Dari Hajar lahirlah Ismail yang nanti dibawa ke Makkah menjadi nenek moyangnya Nabi Muhammad SAW. Beliaulah yang membangun Ka'bah bersama dengan bapaknya Ibrahim. Sebelumnya Ka'bah telah dibangun pada zaman Nabi Adam, cuma hancur, kemudian dibangun kembali oleh Ibrahim dengan putranya Ismail. Terus kenapa pindah? Karena ada konflik keluarga. Ternyata Nabi juga itu ada konflik keluarga juga ya. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kita berkonflik itu wajar lah. Nabi aja juga berkonflik kok ya. Sama apalagi 2 istri loh ya. Jadi Hajar itu kan istri kedua. Lagi pula ketika awalnya menikah itu dilamar oleh Sarah. Jadi Sarah lamar Hajar untuk menikah dengan suaminya. Jadi begitu awalnya jemaah sekalian, Masya Allah. Begitu solehannya Sarah. Supaya apa? Beliau ingin suaminya punya keturunan. Karena sudah bertahun-tahun nikah dengan beliau, Nabi Ibrahim belum punya keturunan. Begitu bapak-bapak sekalian ya. Cuma bapak-bapak jangan terlalu halau ya. Itu Nabi Ibrahim. Dan istri anda bukan Sarah, itu masalahnya ya. Anda bukan Nabi Ibrahim soalnya ya. Baik, jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala, singkat cerita, ya karena suatu waktu marah Sarah disebabkan Hajar lebih dulu hamil dan lebih dulu punya anak. Nabi Ibrahim karena baru punya anak, senangnya luar biasa. Sering beliau berkunjung ke Ismail, berkunjung pagi sore. Itulah yang membuat Sarah terbakar api cemburu. Wah, marahnya luar biasa. Kata para ulama, perempuan kalau udah cemburu itu malaikat pencatat dosa libur katanya ya. Akhirnya saking cemburu marahnya dia bawa parang ke rumahnya Hajar. Ini saya beritahu bapak-bapak biar nggak coba-coba ini ya. Ini bawa parang ke rumahnya Hajar. Alhamdulillah ketemu sama Nabi Ibrahim di tengah jalan. Kemana kamu Sarah? Saya mau ke rumahnya si Hajar. Ngapain? Saya mau hajar si Hajar katanya.
Lu ada apa? Gara-gara Hajar kamu tidak lagi peduli kepada saya. Lu kok bisa? Wah, kamu tiap pagi sore jenguk Hajar terus, sementara aku sebagai istri tua lupa ya. Apa Nabi Ibrahim? Oh tidak, saya jenguk Ismail bukan Hajar. Enggak, Ismail hanya alasan. Nah ini ya jemaah sekalian, bapak-bapak, laki sama perempuan tuh beda cara berpikirnya. Walaisa dzakaru kal untha. Laki itu cara berpikirnya memang betul, yaitu apa? Pergi jenguk anaknya Ismail, mboe katut dijenguk, katut tok lo ya. Nah sementara pikiran perempuan enggak, anak alasan, mboe intinya dijenguknya. Singkat cerita, Ismail akhirnya sama mboe, ibunda Hajar dibawa ke Makkah biar tidak terjadi konflik. Sementara Sarah tinggal di Palestina, kemudian melahirkan putra yang bernama siapa? Ishak. Ishak punya seorang putra namanya Yakub. Yakub ini nabi, bapaknya nabi, kakeknya nabi, masya Allah ya. Baik, kemudian jemaah sekalian, Yakub ini sangat-sangat soleh karena mungkin keturunan ya. Keturunan itu penting, terutama dalam memilih istri dan memilih pemimpin. Keturunan itu penting banget. Saya ngomong terus terang. Karena apa? Kata Rasul, fa inna dam jassas. Karena darah itu nurun, genetik itu nurun. Maka dalam memilih pasangan dan dalam memilih pemimpin, perhatikan yang namanya keturunan. Fa inna dam jassas. Karena darah itu nurun, genetik itu nurun. Itu kata Rasulullah SAW. Ya makanya bapak-bapak kalau udah terlambat kok ya. Pilih mantu maksud saya ya. Kalau pilih mantu nanti carilah yang betul-betul punya keturunan yang baik jemaah sekalian. Baik, Yakub karena dekatnya dengan Allah Subhanahu wa taala, maka beliau ini dikenal pada zamannya dengan nama Israil. Is artinya Tuhan, Roil artinya kekasih. Kekasihnya Tuhan. Jadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Baik. Maka mulailah ada istilah Israil. Kemudian jemaah sekalian, Nabi Yakub atau Israil tadi punya dua orang istri. Istrinya dua-duanya kakak beradik. Karena pada zaman dulu diperbolehkan untuk mempoligami kakak beradik. Zaman kita nggak boleh, haram. Kalau ada yang berani menghalalkan bisa murtad dia. Nah kemudian jemaah sekalian, istri pertama melahirkan 10 anak. Istri kedua melahirkan 2 anak. Totalnya berapa ibu-ibu? 12. Nah dari 12 anaknya Nabi Yakub semuanya laki-laki, maka lahirlah namanya Bani Israil ya. Apa namanya? Bani Israil. Bisa dipahami sampai sini ya. Baik. Istri keduanya tadi punya 2 anak, salah satunya namanya Yusuf alaihissalam, juga Bunyamin. Nah, sebentar dari istri pertama itu ada 10 anak, salah satunya namanya Yahuda. Yahuda ini nakal. Dialah yang memprovokasi saudara-saudaranya untuk membunuh Yusuf. Yang akhirnya Yusuf tidak dibunuh, tapi ditaruh dimasuk dalam sumur. Yahuda ini nanti di kemudian hari melahirkan anak keturunan yang dikenal dengan Yahudi. Ya. Sampai sini bisa dipahami Bapak Ibu sekalian? Baik, Yahudi sekarang anak keturunan Yahuda zaman dulu. Nah, sekarang kita masuk poin Bani Israil sudah, Yahudi sudah. Sekarang poin berikutnya, Syam. Bapak Ibu sekalian, dalam sebuah ayat, dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya Syam, anti sahwati min biladi." Wahai Syam, engkau adalah bumi pilihanku. Ikhtartuki safwata min ibadi. Aku pilihkan hamba-hambaku yang terbaik untuk menempati wahai Syam. Kata Allah Subhanahu wa taala. Ada negeri Syam. Rasul juga pernah berdoa. Apa doa Nabi? Allahumma barik lana fi Syamina. Ya Allah, berkahi negeri Syam kami, berkahi negeri Syam kami, berkahi negeri Syam kami. Nah sekarang itu negeri Syam itu nggak ada dalam peta. Ibu-ibu, bapak-bapak buka globe, buka peta, tidak ada peta yang bernama Syam. Padahal negeri Syam, negeri suci ketiga umat Islam setelah Makkah dan Madinah. Nah pertanyaannya, Syam itu di mana sekarang Ustaz? Syam itu telah dihapus dari peta dunia sejak Turki kalah pada Perang Dunia Pertama melawan tentara sekutu Britania Raya, Prancis maupun Amerika dan lain sebagainya. Yaitu apa? Sebuah wilayah yang kemudian dipecah menjadi 4 negara.
satu Palestina dan Yordania yang nanti dijajah oleh Inggris, kemudian yang ketiga adalah Suriah sama Lebanon yang kemudian dijajah oleh Prancis, ya. Inilah dulu negara yang disebut dengan wilayah Syam. Bisa dipahami sampai sini? Wilayah Syam itu wilayah Syam, jemaah sekalian, yang nanti kita akan bicarakan dalam banyak hadis. Baik, sudah 3, Bani Israel, Yahudi, dan Syam. Sekarang yang keempat, negara Israel. Ustadz, negara Israel dari mana? Begini, jamaah sekalian. Tahun 1900-an, berarti Indonesia belum merdeka. Indonesia belum merdeka. Pada saat itu, orang-orang Yahudi di Eropa, itu mereka homeless, nggak punya rumah. Jadi gelandangan. Kenapa demikian? Dipersekusi oleh orang-orang Barat. Disebabkan mereka ini sombong, songong, jamaah sekalian. Sampai sekarang kan mereka sombong. Saya lihat di diskusi di YouTube, di OMG TV dan sebagainya, mereka tuh masih bilang begini, kalau tahu orang Indonesia, kalian dari mana? Orang Indonesia. Oh, orang Indonesia selalu bela Palestina. Sebentar lagi kami akan menyerang negara kalian. Oh, gitu tentara Israel ngomong. Padahal sekarang melawan Hamas saja udah keok gitu ya. Masih pengen masuk Indonesia ya. Ya. Jadi jamaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala, sejak dulu memang orang yang sombong, angkuh orang-orang Yahudi ini. Nah, singkat cerita, mereka terusir, lantas orang-orang Yahudi bingung mau kemana. Kemudian mereka bilang, kita harus punya negara supaya kita ini tidak diusir kemana-mana. Akhirnya mereka menjajaki beberapa negara di Afrika untuk dijadikan sebagai tempat tinggal. Salah satunya namanya Uganda. Mau tinggal di sana. Tapi orang-orang Yahudi di berbagai negara gak mau. Kenapa? Terlalu jauh dari pusat peradaban. Akhirnya Theodore Herzl, tokoh Yahudi, mengotak-atik Taurat. Lantas dia bilang, kita punya negara yang dijanjikan sama Tuhan, Zion. Mana itu? Palestina. Wah, itu hasil otak-atik jamaah sekalian. Otak-atiknya Theodore Herzl. Akhirnya mereka datang berbondong-bondong ke Palestina. Awalnya cuma sebagai pengungsi, disambut baik-baik oleh orang Palestina, oleh orang Turki, silakan dikasih makan ibu-ibu, dikasih tenda, dikasih macam-macam. Mereka datang, ternyata ada udang di balik rempeyek. Oh enggak, ada udang di balik batu jamaah sekalian. Mereka ingin menguasai Palestina, maka mereka memberanikan diri menemui khalifah terakhir Turki yang menguasai Palestina saat itu, namanya Sultan Abdul Hamid. Sultan siap. Sultan Abdul Hamid itu orang yang gagah, orangnya berani. Makanya Pangeran Diponegoro menggelari dirinya dengan apa? Sultan Abdul Hamid, Pangeran Heru Cokro Sultan Abdul Hamid Amirul Mukminin Khalifatullah Sayyidin Panotogomo ing Tanah Jawi. Itu kan gelarnya Diponegoro ya. Ada Sultan Abdul Hamidnya, Abdul Hamid bahasanya beliau. Baik jemaah sekalian, Theodore Herzl bilang, Sultan, kalau Anda mau memberikan Palestina untuk kami, akan kami jadikan sebagai sebuah negara, maka kami akan membayarkan hutang Turki. Semua hutang Turki lunas. Yang kedua, Sultan, kami akan mendirikan rumah sakit terbaik di Turki. Yang ketiga, Sultan, kami akan mendirikan kampus terbaik di Turki. Yang keempat, Sultan, kami akan memberikan kapal perang terbaik untuk Turki. 5, kami akan mengisi pundi-pundi kekayaan keluarga kerajaan, maka keluarga kerajaan tidak ada yang miskin, Sultan. Ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala, apa kata Sultan Abdul Hamid? Beliau mengatakan, "La, tidak. Pulang sana ke negeri kamu. Palestina bukan milik kamu dan bukan juga negeri nenek moyang saya, tapi Palestina negerinya umat Islam yang mereka bebaskan dengan darah mereka, dengan jiwa mereka. Saya tidak akan memberikan kepada kamu walaupun sejengkal pun." Enggak, pulang. Marah dia. Tahun depan dia datang lagi, sama ditolak. Akhirnya dia kerjasama sama Inggris, kerjasama sama Perancis, sama Syiah Ismailiyah, kemudian kerjasama dengan Rusia dan Paus Paulus untuk apa? Meruntuhkan khilafat Turki Utsmani. 1924 Turki bubar menjadi negara Republik Turki, khilafat Turki bubar. Akhirnya apa? Palestina dijajah oleh orang-orang Inggris. Inggris memperbolehkan orang-orang Yahudi datang ke Palestina. Jumlah mereka sangat banyak jemaah sekalian. Terbentuklah milisi semacam laskar. Jadi Yahudi membentuk laskar-laskar. Lantas apa yang mereka lakukan? Mereka merebut
desa Palestina dari satu desa ke desa berikutnya. Contoh, taruhlah suku Harjo Raya, Solo Raya ini adalah Palestina. Orang-orang Yahudi bentuk kelaskaran. Yang pertama diambil alih adalah misalkan Weru sana. Orang-orang Weru diserang, ya. Lantas orang-orang Tangkisan, orang-orang apa ini namanya? Majasto, orang-orang Solo, Sukoharjo, Grogo dan lain sebagainya nggak peduli. Apa kata mereka? Wis, nggak usah dipedulikan. Itu urusan orang-orang muter Weru dengan orang-orang Israel, orang-orang Yahudi. Nggak usah pedulikan. Akhirnya mereka nggak mau membantu karena dianggap urusan internal, nggak mau terlibat. Sebagaimana hari ini sebagian kaum muslimin nggak mau terlibat urusan Palestina. Akhirnya apa? Weru habis, terbunuh, sisanya melarikan diri pindah. Rumah mereka ditinggal. Lantas orang-orang Yahudi datang menduduki rumah mereka diratakan dengan tanah, halaman-halaman mereka juga diboldoser. Lantas apa? Yahudi kemudian mengkafling, lalu menerbitkan sertifikat atas nama mereka. Siapa orang Yahudi yang mau tinggal di Weru nih, gratis. Datang dari Swedia, dari Italia, datang tinggal. Gilirannya Tawangsari diserang. Sama orang-orang Tangkisan, orang-orang Majasto, orang-orang Sukoharjo, orang-orang Klaten, nggak usah ngurus. Itu cuma urusan orang-orang Tawangsari. Sama, Tawangsari dihabisin, banyak yang meninggal, yang lain melarikan diri, ngungsi kemana-mana. Kemudian tanah mereka diboldoser, disertifikat, dan diberikan kepada orangnya. Dia, siapa yang mau ke sini? Datang, jemaah sekalian. Terus Tangkisan yang kena, Majasto yang kena. Akhirnya 1948 mereka menguasai kurang lebih 500 desa. Lantas mereka mendeklarasikan negara Israel di atas kampung-kampung umat Islam. PBB datang dan mengesahkan sah. Dulu bukan PBB ya, Liga Bangsa-Bangsa. Sah. Jamaah sekalian, Amerika datang memberikan bantuan. Makanya kalau hari ini kita berharap kepada PBB, Inggris dan Amerika untuk adil kepada Palestina, nothing, go to hell. Nggak mungkin jamaah sekalian. Wong mereka dulu yang membidani. Sekarang loh jamaah sekalian, sekarang ya. Kemarin sidang PBB, 90% lebih anggota PBB meminta supaya Israel menarik mundur pasukan, hentikan ini. Tapi Anda tahu apa yang terjadi? Amerika menggunakan hak vetonya, nggak jadi. Macam betul Amerika ini jemaah, nggak jadi. Baik jemaah sekalian. Nah, kemudian masyarakat muslimin dulunya, misalkan saya gambarkan pelataran masjid Bapak-bapak. Dulunya 1948 negara Israel cuma bagian sini Pak, cuma bagian sini. Apakah mereka berhenti? Enggak. Tiap pekan, tiap minggu, tiap bulan serang. Akhirnya Israel sekarang menguasai Pak. Palestina tinggal pojok sini, kursi ini, sama tinggal ya mungkin pojok sana, tiang sana. Pojok sini namanya tepi barat yang sekarang dikuasai oleh pemerintahan PLO. Presidennya namanya Mahmud Abbas. Dulu namanya Yasir Arafat. Itu mereka diakui oleh PBB karena mereka mengakui keberadaan negara Israel. Nah, sementara pojok sana namanya Gaza. Ya, Gaza atau nama dulunya Askolan. Nah, itu dikuasai oleh pemerintahan Hamas. Hamas itu menang mutlak dalam pemilu 75%. Punya presiden namanya Ismail Haniyeh, punya menteri luar negeri, punya menteri pendidikan, punya menteri ekonomi. Israel, PBB nggak mau mengakui. Kenapa? Karena Hamas menganggap Israel sebagai penjajah, maka dilibas. Akhirnya Hamas mempertahankan diri. Begitulah cerita perang hari ini jamaah sekalian. Bisa dipahami jamaah sekalian sampai sini? Ya. Sekarang saya tanya kalau begitu, kira-kira rakyat Palestina yang melawan Israel melawan penjajah apa bukan? Penjajah. Tapi kok disebut teroris? Dulu mungkin orang Belanda ditanya bagaimana di Ponegoro, pasti mereka bilang di Ponegoro apa? Teroris, betul nggak? Teroris itu buatan mereka, istilah itu tuh teroris. Sekarang tanya kepada mereka, apakah orang-orang Gaza pernah datang ke Amerika, membunuh orang-orang Amerika, merampok orang Amerika? Gak pernah. Tapi hari ini Amerika membawa 5.000 tentara Delta Force.
membawa 2 kapal induk untuk menyerang saudara kita di Palestina. Padahal orang Palestina nggak pernah nyuri di Amerika, nggak pernah ngambil harta orang Amerika, tapi Amerika menyerang mereka membantu Israel. Gitu-gitu tuh ngomong apa? Kami memerangi teroris. Memang istilah teroris itu hanya bikin Amerika Serikat, ya mas kalian. Coba lihat ini. Ya, apa coba? Diam, dunia diam. Sementara kita kalau membantu Palestina malah disebut teroris, ya. Jadi ini jualan masyarakat muslimin. Nah, coba lihat ini. Mereka betul-betul menghancurkan kaum muslimin. Sudah hampir 70 hari 16.000 lebih nyawa umat Islam meninggal. 7.000-nya nyawa anak-anak jamaah sekalian. 4.000 sampai 5.000 nyawa perempuan. Padahal dalam perang dunia internasional yang disepakati di Jenewa, yang namanya anak-anak, perempuan nggak boleh dibunuh. Israel nggak bunuh semuanya. Rumah sakit nggak boleh dihancurkan. Di sana sudah puluhan rumah sakit, termasuk rumah sakit Indonesia, dibom oleh mereka jamaah sekalian. Ngomongnya apa? Kami menyerang teroris katanya. Memang istilah teroris itu istilah terong betul ya. Apalagi kata mereka? Kami menyerang teroris. Yang dibunuh dokter, termasuk dokter kemarin, spesialis anestesi. Itu murid ngaji saya. Beliau sekolah di UNS, S2 spesialis di UNS. Ketika beliau ngaji di Muardi, karena saya sampai sekarang ngisi di Muardi, itu masya Allah orangnya rajin, soleh, santun, namanya Dr. Muin. Pas selesai lulus sekitar 4 tahun yang lalu, kita bilang begini, dok, nggak usah balik ke Gaza, memang orang asli Gaza, udah tinggal di Indonesia, lumayan. Kalau jadi spesialis anestesi Indonesia lumayan loh pak, sekali duduk itu minimal 25 juta loh, duduknya tuh loh ya. Kalau dia itu 3 rumah sakit, kan kalikan aja mas kalian ya. Itu belum kalau ada pasien macam-macam. Apa dia bilang? Ustaz, Gaza lebih membutuhkan saya daripada Indonesia. Di sana banyak orang yang sakit. Saya pulang dulu Ustaz. Bismillah, berangkat beliau. Beberapa hari sebelum beliau meninggal, saya sempat WA-an minta supaya beliau menyalurkan bantuan kita. Beliau bilang belum siap sekarang. Saya masih mengurus banyak pasien. Insya Allah nanti. Sepekan 2 pekan kemudian beliau gugur sebagai syuhada. Banyak dokter yang meninggal jamaah sekalian. Padahal dalam perjanjian internasional, dokter, para medis, kemudian wartawan tidak boleh dibunuh. Sekarang habis Gaza itu. Jadi Israel itu sudah melanggar hukum internasional, melanggar kemanusiaan, tapi tetap saja Amerika, Inggris, PBB menyebut para pejuang yang ada di Palestina sebagai teroris. Iya, luar biasa nih jamaah sekalian. Radikal kata mereka. Baik masyarakat muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala. Jadi ini cerita terkait negara Israel. Kenapa orang-orang Hamas masih sebenarnya yang berjuang ibu-ibu melawan Israel bukan Hamas saja. Cuma Hamas itu jumlahnya lebih banyak. Ada Saroya Al-Quds, ada rakyat Palestina semuanya berjuang mengusir Israel. Jadi jangan dikira itu permainan Hamas, enggak. Hamas itu cuma kurang lebih 20% dari 100% mereka yang melawan Israel. Masih banyak yang lain jamaah sekalian, ya. Jadi saya pernah bilang sama salah seorang dosen di Solo, dia tidak simpatik dengan Hamas. Saya bilang begini, Pak Dokter, kalau Anda nggak simpatik dengan Hamas, maka simpatilah kepada rakyat Palestina selain Hamas. Mereka jumlahnya hampir 80% dalam memperjuangkan negara mereka. Simpatilah sama mereka. Nggak usah simpati sama Hamas kalau Anda nggak suka. Kalau Anda ingin ikut Amerika Serikat yang menyebut Hamas sebagai teroris, Anda nggak usah bantu Hamas, tapi bantulah anak-anak di sana, bantulah para janda di sana, bantulah orang yang terluka di sana yang mereka bukan Hamas. Ya, masih dipahami sampai sini jamaah sekalian? Baik, sekarang saya masuk pada poin berikutnya. Why? Sampai jam berapa nih? Sampai jam berapa? Setengah 10? Baik, 15 menit lagi. Jemaah sekalian, sekarang kenapa kita berbicara Palestina Ustaz? Saya akan menyebutkan alasan-alasan yang paling penting. Yang pertama jemaah sekalian, Syam yang tadi ada 4 negara. Apa tadi Pak? 1 Palestina, 2 Lebanon, 3 Yordania, 4 Suriah, sebagian wilayah Turki namanya Antokia, dan sebagian wilayah Mesir adalah tanah suci kita setelah Makkah dan Madinah. Kalau di Makkah kita punya Masjid Al-Haram, sholat di dalamnya berapa kali lipat Pak? 100.000 kali. Di Madinah kita punya masjid namanya apa? Masjid Nabawi, sholat di dalamnya berapa kali? 1000.
Maka di Syam kita punya kota suci namanya Baitul Maqdis. Di dalam Baitul Maqdis ada masjid suci namanya Al-Aqsa. Sholat di dalamnya sama dengan berapa kali? 500 kali ya Mas, 500 kali. Ini alasan pertama. Kenapa? Negeri yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ditanya oleh salah seorang sahabat, "Ya Rasulullah, kalau Anda sudah wafat, saya tinggal di mana ya Rasulullah? Masihkah saya tinggal di Madinah atau saya tinggal di tempat lain?" Apa jawaban Nabi? "Alaika bisyam." Mas, tinggallah di negeri Syam. Para sahabat heran, kenapa harus negeri Syam padahal saat Nabi hidup dan saat Nabi bersabda seperti itu, negeri Syam masih dijajah oleh Bizantium Kristen, orang Romawi Kristen. Ya Rasulullah, kenapa kami harus tinggal di negeri Syam? Apa jawaban Nabi? "Inni ra'aitu malaikatar rahman basitatan ajnihataha 'alaiha." Saya melihat malaikat-malaikat Allah membentangkan sayapnya di atas bumi Syam. Masya Allah, membentangkan sayap di atas bumi Syam. Pernah juga jamaah sekalian, Rasulullah pernah bermimpi. Saya bermimpi melihat tiang-tiang Al-Quran, tiang-tiang Al-Quran, pilar-pilar Al-Quran dicabut dari bawah bantalku kota Madinah, lalu ditancapkan di kota Syam, di negeri Syam. Masya Allah. Jadi sekali lagi, Syam negeri suci umat Islam. Yang paling suci namanya Palestina. Palestina ini ada yang lebih suci lagi, namanya Baitul Maqdis. Baitul Maqdis ini ada yang lebih suci lagi, namanya Masjidil Aqsa. Negeri suci kita jemaah sekalian, di mana kita punya tanggung jawab untuk mempertahankannya. Jadi yang bertanggung jawab mempertahankan Al-Aqsa itu bukan orang-orang Palestina saja. Kita selama bersyahadat wa asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita ini punya tanggung jawab untuk mempertahankannya. Kenapa? Itu negeri yang diamanahkan oleh Rasulullah kepada kita. Negeri tempat Nabi Muhammad Isra dan Mi'raj. Beliau sholat selama 14 tahun menghadap Al-Aqsa. 14 tahun jemaah sekalian, kiblat pertama umat Islam. Makanya kemarin Mesir, Saudi meminta kepada rakyat Gaza, "Ida keluar aja dari Gaza, keluar. Kalian akan kami bangunkan rumah di Gurun Sinai. Rumahnya bagus. Kami buatkan sumber-sumber air. Daripada di Gaza kalian akan mati." Apa jawaban mereka? Tidak. Ini negeri kami. Kami akan pertahankan. Dan negeri ini kami pertahankan untuk membela Al-Aqsa. Kalau umat Islam angkat tangan dari membela Al-Aqsa, biar kami sendiri yang membela Al-Aqsa tanpa bantuan siapapun. Masya Allah ya. Jadi mereka berada di situ untuk membela Al-Aqsa. Mereka tuh wakil dari kita sebenarnya, bapak-bapak ibu sekalian. Seharusnya saya, bapak-bapak ibu-ibu yang datang ke sana membela ini masjid saya, ini masjid nabiku. Sebenarnya kita. Makanya Rasulullah pernah bersabda, "Ahlus Syam," orang yang tinggal di negeri Syam, terutama Palestina, "wa azwajuhu," istri-istri mereka, "wa abna'uhu," wa dzurriyyatuhum, anak-anak mereka, budak-budak laki mereka, "wa ima'uhum," budak-budak perempuan mereka, "murabituna fi sabilillah," dicatat sebagai orang yang berjihad di jalan Allah, ribat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mereka mempertahankan Al-Aqsa jamaah sekalian. Baik, ini satu. Yang kedua, why? Kenapa kita bela Palestina, bela Al-Aqsa? Jamaah sekalian, ini bukan sekedar urusan kemanusiaan. Kalau urusan kemanusiaan, saya rasa non-muslim pun membela. Lihat di Inggris lebih banyak daripada jumlah kita. Kemarin di London turun 300.000 sekali turun. Jamaah sekalian, 300.000. Di Amerika, Los Angeles, Masya Allah, turun puluhan ribu. Mereka, mohon maaf, ada yang kalung salib, ada perempuan-perempuan cuma pakai you can see. Mereka bela. Kenapa? Ini urusan kemanusiaan. Oke, kita umat Islam bukan sekedar urusan kemanusiaan. Ada urusan lain. Satu dari tanah suci. Yang kedua adalah apa? Palestina merupakan barometer baik buruknya negeri-negeri umat Islam. Rakyat Syam, terkhususnya Palestina, barometer baik buruknya umat Islam di berbagai negeri, termasuk di Sukoharjo. Rasulullah pernah bersabda, "Idza fasadas Syam, idza fasadatis Syam." Kalau negeri Syam hancur, maka tidak ada kebaikan di tengah kalian. Gak ada, kata Rasul. Kalau negeri Syam hancur. Riwayat lain mengatakan, kalau penduduk negeri Syam hancur, tidak ada kebaikan di tengah umat Islam. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya pernah ke sana. Saya pertamanya nanya-nanya, kenapa ya orang Syam menjadi barometer baik buruknya umat Islam? Kenapa bukan orang Makkah? Kenapa bukan orang Madinah? Ketika saya sampai di Syam,
Saat itu saya di Suriah, saya jumpa dengan mereka, Masya Allah orangnya satu, lembut, santun, sangat cinta dengan orang-orang beriman. Begitu kami datang, saya pikir itu lemah lembutnya mereka hanya basa-basi. Ternyata selama saya tinggal bersama dengan mereka, orangnya lembut, santun. Kalau bahasanya saya begini, lebih nyolo daripada orang Solo. Katanya orang Jawa itu yang paling lembut orang Solo katanya, orang Jawa Tengah. Orang Jawa Tengah itu yang paling santun katanya orang Solo sama Jogja katanya. Nah, saya nikah dengan orang Solo, saya tinggal di Solo, saya sampaikan bahwa orang-orang Syam lebih nyolo daripada orang Solo dalam masalah kesantunan. Masya Allah. Dan orangnya berani-berani, Pak. Maka wajar di hari kiamat nanti Rasulullah bersabda, mayoritas pasukan Imam Mahdi dan pasukan Nabi Isa yang akan berperang melawan Dajjal itu dari Syam, jamaah sekalian. Dari Syam. Ya. Orang yang lembut, santun, berani. Ya, banyak pengalaman yang saya sampaikan, cuma mungkin waktunya nggak cukup untuk saya ceritakan. Kemudian, jemaah sekalian, yang terakhir maksudnya, why, kenapa kita berbicara Palestina dari sisi agama? Yaitu apa, jemaah sekalian? Sungguh itu negeri akan menjadi sumber dan sentral kejayaan umat Islam di akhir zaman. Jadi Islam akan jaya di akhir zaman, puncaknya di wilayah Palestina sekitarnya. Contoh, bapak-bapak, ibu-ibu mungkin pernah mendengar Imam Mahdi. Bapak-bapak pernah nggak dengar Imam Mahdi? Imam masjid mana, Pak? Oh, bukan ya. Imam Mahdi nanti akan muncul akhir zaman, jamaah sekalian. Dari keturunan Nabi yang akan menjadi pemimpin tunggal umat Islam di akhir zaman, yang membawa keadilan dan kesejahteraan bagi umat Islam. Ibu-ibu pernah mendengar Imam Mahdi, Bu? Sekarang? Oh, sebelumnya. Baik, Rasul mengatakan bahwa nanti akan muncul Imam Mahdi yang adil, yang membawa kedamaian. Dia menjadi penguasa tunggal umat Islam dari keturunan Nabi. Namanya sama dengan Nabi Muhammad, Muhammad atau Ahmad. Nama bapaknya sama dengan nama bapak Nabi Muhammad, Abdullah. Hidungnya mancung, kemudian jidatnya lebar, fisiknya sama dengan Nabi Muhammad SAW. Lahir di Madinah, dibayar di kota Makkah, lantas pergi ke Syam, mendirikan sebuah khilafah namanya Khilafah Alamin Haji Nubuwah. Disitulah beliau mengatur semua negara-negara Muslim. Rasul mengatakan, kalau kalian wahai umat Islam, walaupun tinggal di Sukoharjo, dengar ada Imam Mahdi di sana, datangilah walaupun merangkak di atas salju, kata Rasulullah. Nah, kemudian disitulah akan terjadi perang yang sangat dahsyat di Syam antara kaum muslimin dengan Romawi Kristen pada zaman Imam Mahdi nanti. Orang-orang Kristen ternyata percaya dengan perang ini karena ada dalam kitab suci mereka. Nama perangnya dalam istilah orang-orang barat Armageddon. Makanya orang-orang seumur saya ya biasanya tahu kenapa? Karena zaman saya dulu, zaman SMP, SMA, ada sebuah film yang sangat terkenal namanya apa? Armageddon ya. Itu perbenturan planet yang diceritakan ya. Ar artinya perang, Megiddo. Megiddo itu sebuah lembah yang hari ini ada di Palestina. Perang itu menurut keyakinan orang-orang Kristen akan terjadi di lembah namanya Megiddo, maka disebut Armageddon. Ya. Umat Islam, Rasulullah menyebutnya dengan hadis Al-Malhama Al-Kubra, perang semesta. Perang apa? Perang semesta. Di mana kejadiannya? Umat Islam meyakini Dabiq ke Suriah, sementara orang-orang Kristen meyakininya di mana tadi? Palestina. Dua-duanya wilayah Syam. Umat Islam menang, tapi sepertiga gugur sebagai syuhada, sepertiganya murtad, dan sepertiganya menang, kata Rasulullah. Lagi asik-asiknya mengumpulkan harta ghanimah, tiba-tiba ada orang yang berteriak, Dajjal telah muncul, Dajjal telah muncul. Semua lari kemana? Pulang ke rumahnya masing-masing. Ngapain? Ikat istri-istri mereka. Satu aja deh. Ikat istri mereka dan anak-anak perempuan mereka. Diikat, jamaah sekalian. Kenapa? Karena yang paling banyak mengikuti Dajjal adalah perempuan, ibu-ibu ya. Kenapa? Perempuan itu pakai perasaan, nggak pakai logika. Biasanya begitu, kecuali di sini ya. Mungkin perempuan di sana ya. Baik, jamaah sekalian. Kemudian Imam Mahdi bersama pasukannya bersembunyi di Syam. Kenapa? Dajjal tidak bisa dikalahkan kecuali oleh Nabi Isa. Saya tanya adik-adik Nabi Isa sekarang di mana? Nabi Isa di surga. Di mana ya Nabi Isa? Langit ke-7. Bapak-bapak, ibu-ibu, Nabi Isa di mana sekarang? Langit ke-7. Di langit. Iya, di langit. Kok ke-7 sih Isa? Iya. Kelima dong. Ketiga dong ya. Kalau yang ke-7 itu Ibrahim.
Baik jemaah sekalian. Jadi sekali lagi jemaah sekalian, Nabi Isa diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti akan turun di akhir zaman sebagaimana disebutkan dalam hadis. Kapan turunnya? Ketika Dajjal merajalela, menghancurkan bumi di mana-mana. Dia hanya memberikan manusia dua pilihan. Ikut bersamaku, akan kuberikan makanan dan minuman. Kalau tidak, akan kubunuh. Nggak ada pilihan lain jemaah sekalian. Ya, ikut bersamaku atau akan kubunuh. Itulah Dajjal. Masyarakat muslimin, akhirnya Rasulullah mengatakan fayanzilu Isa. Nabi Isa akan turun. Di mana turunnya? Indal manaratil baida, di Menara Putih. Menara Putih mana Ustaz? Istiqlal ada Menara Putih. Syekh Zaid Solo ada Menara Putih. Timurnya Gilingan ya. Rasul mengatakan syarqiyat Dimasq, timur kota Damaskus, bukan timur Banjarsari. Ya. Itu masih Syekh Zaid kalau itu ya. Turun bersama siapa? Malaikat mendampinginya kiri kanan. Di apa namanya? Dipegang sama malaikat turun. Kapan turunnya? Ketika Imam Mahdi lagi salat subuh, mau salat, sawu sufufakum fa inna taswiyatus sufuf min tamami shalah. Yuk, lurusan dapatkan. Ternyata ada cahaya putih dari atas. Mereka melihat turun. Ternyata 3 sosok kiri kanan bersayap. Di tengahnya seorang pemuda yang usianya kurang lebih 33 tahun. Kemudian rambutnya panjang bergelombang basah seperti habis mandi, belum handukan. Kulitnya putih sawo matang dari dalam. Kalau kita kan sawo matang, tapi matang dari luar ya. Kemudian jamaah sekalian, beliau turun. Kalau beliau menundukkan kepalanya, air di atas kepalanya menetes lebih indah daripada permata yang pernah kita lihat. Kalau beliau mendongakkan kepalanya, semerbak wangi menyebar ke alam semesta. Orang mukmin yang menciumnya, kalau dia sakit dia akan sehat, kalau dia ngantuk dia akan bangun. Ya, ini kan ngantuk karena belum ada aromanya Nabi Isa ini ya. Baik. Kemudian kalau orang munafik yang menciumnya dia akan semaput. Hati-hati jangan semaput ya. Baik jemaah sekalian, turun samping Imam Al-Mahdi pas mau sholat subuh. Jadi yang nggak sholat subuh berjamaah di masjid, orang bakalan ketemu Nabi Isa loh ya. Makanya bapak-bapak jaga sholat subuhnya ya. Akhirnya, ya Nabi Allah taqaddam, silakan maju. Anda jadi imam. Apa Nabi Isa? Enggak. Kamu yang maju. Maju, Imam Mahdi sholat. Selesai sholat, assalamualaikum warahmatullah, ngobrol, zikir. Tiba-tiba dari luar ada suara histeris, tangisan, teriakan. Dibukalah pintu masjid, gerbang masjid. Ternyata Dajjal membawa 70.000 Yahudi dari kota Isfahan, Iran. Hari ini ada sebuah kota di Iran namanya Isfahan. Itu kotanya paling banyak Yahudinya. Datang jemaah sekalian, membawa pedang-pedang yang sangat tajam. Dajjal maju, ingin membunuh Imam Al-Mahdi. Betapa kagetnya dia, ternyata di samping Al-Mahdi ada Nabi Isa. Setiap kali melihat Nabi Isa, wajahnya meleleh seperti lilin yang kita bakar. Netes, tes. Ustaz, kok bisa netes? Itu kulitnya dari apa? Nggak tahu saya. Nabi nggak cerita soalnya ya. Pokoknya netes ya mas sekalian. Kemudian apa? Dia pun melarikan diri. Dikejar oleh Nabi Isa, bersembunyi di sebuah kota yang disebut dalam hadis dengan nama Babulot. Di mana hari ini? Anda cari di internet, buka Google, ada namanya Lot City. Mana itu? Palestina. Yang sekarang dijajah sama Israel. Bersembunyi di situ, diketemukan oleh Nabi Isa dan Nabi Isa pun membunuhnya. Orang Yahudi yang berjumlah 70.000, memang mereka dasarnya pengecut. Bersembunyi di balik batu, bersembunyi di balik pohon, lari semuanya. Pada saat itulah kata Rasulullah, batu dan pohon akan berbicara. Ya Muslim, ya Abdullah, nih di belakangku ada orang Yahudi. Oh, kalau ini bukan pohon, gak ada orang Yahudi nih ya. Baik, nih di belakangku ada orang Yahudi. Bunuhlah, perangilah. Illa syajaratul gorqat, kecuali pohon gorqat, karena itu pohon Yahudi. Dia akan menyembunyikan orang-orang Yahudi. Jemaah sekalian, dan ternyata orang Yahudi sangat percaya dengan hadis ini. Buktinya sampai sekarang mereka sedang rame-rame menanam pohon gorkot di Israel. Padahal kalau Anda lihat pohon gorkot, itu pohon gak ada manfaat sama sekali. Tidak ada buah yang bisa dimakan, batangnya tidak bisa buat kayu bakar, apalagi buat bangunan. Itu kayak kaktus jemaah sekalian. Tapi kenapa mereka tanam? Padahal biayanya mahal. Itu pembibitannya di California sana Pak
di kali California, bukan kali apa namanya? Bukan kali Solo ya. California sana jamaah sekalian. Dibawa ke Israel setelah besar, ditanam di sana. Kenapa? Karena mereka percaya akan ada perang akhir zaman dan mereka bersembunyi di pohon gorkot. Ya. Sementara kita masih apa iyo yo, perangnya kayak apa? Mereka bukan apa iya lagi, langsung mereka praktekkan. Ya. Baik. Jadi kalau Anda bertanya kenapa Palestina, itu jawaban dari agama. Terakhir, jawaban dari sisi konstitusi. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu anggota dewan lebih paham. Negara kita punya dasar konstitusi 1945. Di pembukaan Undang-Undang Dasar 45, masih ingat bagaimana alineanya? Bahwasanya kemerdekaan itu hak segala bangsa. Saya tanya, Palestina bangsa bukan? Bangsa. Punya hak merdeka apa tidak? Seharusnya pemerintah mendukung penuh kemerdekaan Palestina. Sebagaimana Bung Karno itu berkali-kali dalam pidatonya 1961 beliau pernah ngomong, sebelumnya beliau pernah ngomong, selama kemerdekaan tidak diserahkan kepada bangsa Palestina, maka kami akan berdiri bersama bangsa Palestina. Jadi seharusnya yang mengadakan pengajian begini itu bukan takmir masjid, tapi bupati, camat dan sebagainya. Kenapa? Ini menjalankan konstitusi jamaah sekalian. Lanjutan kalimatnya bagaimana? Maka dari itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Tadi setelah saya cerita Israel penjajah apa enggak? Harus dihapuskan seharusnya. Ibu-ibu, bapak-bapak, saat kita merdeka, dengan ini kami menyatakan kemerdekaannya dan hal-hal yang terkait dengan kemerdekaan akan diselenggarakan dalam tempo singkat-singkatnya. Soekarno-Hatta, kata Bung Karno, di Jalan Rengas Dengklok. Apa jamaah sekalian? Saat itu belum ada satupun negara yang mengakui kemerdekaan kita, coba. Nggak ada. Akhirnya Bung Karno minta kepada Bapak Kiai Haji Agus Salim, Pak Yai, jenengan ngomongnya pinter, jenengan kan ulama, jenengan kuasai bahasa, ada 7 bahasa. Kiai Agus Salim ya, orang luar biasa. Jenengan tolong datang ke negara-negara Timur Tengah, minta dukungan kemerdekaan kita. Beliau sowan juga ke Kiai Haji Muhammad Rosyidi, Kiai Haji Muhammad Profesor Kiai Haji Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Rosyidi, Menteri Agama pertama Indonesia. Kalau Kiai Haji Agus Salim, Menteri Luar Negeri pertama Indonesia. Kiai-kiai loh dulu jamaah sekalian. Maka sekarang seharusnya anggota DPR MPR, kemudian demikian juga anggota parlemen itu, anggota kabinet seharusnya para kiai. Dulu kiai loh jamaah sekalian. Menteri Luar Negeri siapa? Pertama kali Kiai Haji Agus Salim. Menteri Agama siapa? Kiai Haji Profesor Dr. Haji Muhammad Rosyidi. Mereka berdua bersama beberapa orang datang melawat ke Timur Tengah, bawa proposal kemerdekaan. Ngaku dong kami udah merdeka. Yang pertama mengakui Mesir, datang ke Palestina. Mufti Muhammad Amin mengatakan kami rakyat Palestina mendukung saudara kami di Indonesia bahwa mereka negara merdeka. Coba. Jadi kita ini punya balas budi jemaah sekalian untuk mendukung mereka merdeka. Ini secara konstitusi. Secara kemanusiaan, kalau Anda tidak peduli dengan Palestina, Anda bukan manusia berarti. Saya tuh pernah jumpa dengan dokter Kanada, non muslim. Pernah juga jumpa dokter orang Malaysia, Chinese, non muslim. Dari Portugis, non muslim. Laki perempuan datang kepada di kawasan sana, di Palestina, Suria. Saya bilang gini sama mereka, dokter, brother, sister, begini, kalau saya datang ke sini, ini adalah Holy Land, negeri suci saya, negeri suci kami umat Islam. Kami harus membelanya, dan mereka yang terdolimi di sini adalah saudara kami umat Islam. Mohon maaf, kalau Anda kenapa ke sini? Ninggalin anak, ninggalin suami yang perempuan, ninggalin istri yang laki-laki. Ada apa? Apa motivasi Anda? Apa jawabannya? Saya masih ingat betul kata-kata mereka. Brother, dia bilang, untuk peduli dengan Palestina, Suria, kamu tidak perlu menjadi seorang muslim. You just need, apa itu? Kamu hanya cukup menjadi seorang manusia, itu aja, dia bilang itu. Kami datang karena kemanusiaan. Panggilan jiwa aja mas sekalian. Masih banyak cerita sebenarnya ya, bagaimana kondisi di sana, tapi karena waktu sudah tidak memungkinkan.
Jadi masalahnya ini masalah kemanusiaan juga. Ingat, hampir 7.000 yang meninggal adalah anak-anak jemaah sekalian. Sampai sekarang mereka menderita, banyak yatim piatu. Ya demikian, kalaupun mereka masih hidup, udah yatim, udah piatu, tangannya sudah buntung, kakinya sudah buntung. Siapa yang akan mereka harapkan? Yang mereka harapkan tentu Allah. Yang kedua adalah saudara mereka umat Islam. Mereka tidak mungkin mengharap kepada Eropa, nggak mungkin mengharap kepada Cina. Yang mereka harapkan dari kita. Mudah-mudahan kita tergerak hatinya untuk membantu mereka. Insya Allah yang kita berikan untuk Palestina lebih berbarokah. Kenapa? Negeri itu adalah negeri yang sangat barokah. Saya kira demikian. Barakallahu fi majma'in. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Waktu saya serahkan kepada beliau pembawa acara.